Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam budaya. Kembali lagi kita akan belajar bersama pada mata pelajaran seni budaya, yakni seni tari untuk kelas 9. Sebelum itu, silahkan kalian persiapkan buku catatan dan juga alat tulis kalian guna untuk mencatat materi yang terdapat dalam video kali ini. Jadi, kita akan mempelajari yang pertama jenis tari kreasi dan yang kedua adalah unsur pendukung dalam tari kreasi. Sebelum itu, apakah masih ada yang ingat apa itu tari kreasi? Tari kreasi itu apa ya? Nah, untuk merefresh ingatan kalian tentang tari kreasi, kita akan mengulangi lagi pengertian dari tari kreasi. Tari kreasi baru adalah tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional, kerakyatan maupun tari klasik yang dikembangkan mengikuti perkembangan zaman. Selain geraknya, tari kreasi baru juga mengalami pengembangan pada unsur pendukung lain seperti iringan, rias, busana, bisa juga propertinya. Nah, langsung kita ke jenis tari kreasi. Jadi, tari kreasi juga masih dibagi lagi menjadi dua, yakni yang pertama, tari kreasi yang berpatokan pada tari tradisi. Dan yang kedua adalah tari kreasi baru yang tidak berpatokan tradisi atau non-tradisi. Apa ya perbedaannya? Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah tari yang berpatokan pada tari tradisi. Jadi, tari kreasi ini merupakan tarian yang diciptakan dengan konsep dan ide yang baru, namun masih berpatokan pada tari tradisi. Berpatokannya ini bisa pada gerak, iringan, tata busana maupun unsur lainnya, dan juga tentunya tidak menghilangkan esensi tradisinya. Jadi tari kreasi baru ini masih terlihat tradisinya, masih terlihat tari tradisinya. Bisa tari kerakyatan maupun tari klasik. Berikut merupakan contoh dari tari kreasi yang berpatokan pada tradisi. Itu merupakan salah satu contoh dari tari kreasi yang masih berpatok pada tari tradisi. Kalau dari video ini, kira-kira dari unsur apanya ya yang masih
masih memiliki unsur tradisinya. Dari gerak, busana, atau iringannya, atau mungkin unsur lainnya. Kalau kita lihat-lihat dari tari ini, unsur tari tradisinya itu bisa dilihat dari busana dan juga iringan. Selanjutnya yang kedua adalah kreasi yang tidak berpatok pada tradisi atau non-tradisi. Tari non-tradisi atau tari modern adalah bentuk tarian yang diciptakan oleh kaum muda dengan menciptakan rangkaian gerak yang mengikuti perkembangan zaman, dan umumnya tariannya ini lebih bebas juga, dan mungkin karena mengikuti perkembangan zaman, maka akan lebih cepat pudar dan akan tumbuh yang baru mengikuti perkembangan yang ada. Tari ini juga masih dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama tari kontemporer, dan yang kedua adalah tari modern dance. Tari kontemporer adalah tarian garapan yang mempunyai tema dan karakter kekinian. Dan tema tersebut itu bisa random atau bisa bebas sesuai dengan keinginan sang koreografer. Tariannya juga cenderung lebih bebas, mulai dari gerakan, dari busana, dari iringan, atau bisa juga ada yang tidak menggunakan iringan, hanya gerak saja. Berikut adalah contoh dari tari kontemporer. Berikut merupakan contoh dari tari kontemporer. Bisa dilihat geraknya lebih bebas dan juga busananya juga lebih bebas. Dan jika dilihat dari busananya tidak ada unsur tradisi-tradisinya ya. Berbeda dengan tari manuk dadali yang sebelumnya. Tentunya berbeda. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah tari modern dance, yakni tari yang dikembangkan dari gerak-gerak non-tradisi. Sifatnya bebas tentunya, dan juga lebih ekspresif, dan juga tarinya ini memiliki banyak simbol-simbol. Contohnya, tari modern dance ini tentunya sudah banyak sekali dengan berkembangnya media sosial dan berkembangnya zaman. Modern bisa merujuk ke K-pop atau dance hip hop atau break dance atau
Masih banyak banget contohnya, kalian bisa cari sendiri di YouTube atau yang lain sebagainya, kalian bisa search sendiri. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang unsur pendukung dari tari kreasi. Setiap pertunjukan tari itu pasti memiliki unsur pendukung untuk mendukung kesuksesan dan kelancaran dari pertunjukan tari. Yang pertama, unsur pertama yakni gerak, tentu saja karena gerak merupakan unsur utama pada tari. Jadi, tari itu adalah gerak. Namun, tidak semua gerak merupakan sebuah tarian, atau tidak semua gerak itu adalah tari. Karena gerak yang digunakan pada tari merupakan gerak yang telah diperindah. Maka dari itu, gerak dibagi lagi menjadi dua, yakni satu gerak murni, yang kedua adalah gerak maknawi. Gerak murni atau juga sering disebut dengan gerak wantah merupakan gerak yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk artistik atau keindahan dan tidak mempunyai maksud-maksud tertentu. Jadi gerak murni ini geraknya hanya diperindah saja agar mendapatkan bentuk artistiknya atau keindahannya, namun tidak memiliki arti dari gerakan tersebut. Yang kedua adalah gerak maknawi atau tidak wantah. Adalah gerak yang mengandung arti atau maksud tertentu dan telah distilasi. Misalnya gerak ulap-ulap pada tari Jawa yang merupakan stilisasi dari orang yang sedang melihat sesuatu dari jauh. Jadi gerak maknawi merupakan gerak yang memiliki arti dan juga lebih diperindah lagi. Unsur yang kedua adalah tata rias. Of course, tata rias sangat diperlukan pada pertunjukan tari. Dan tata rias adalah kegiatan yang berfungsi untuk mengubah penampilan dan menonjolkan ekspresi penari dengan menggunakan make up ke wajah dan juga tubuh. Nah, tata rias ini dapat membantu para penari saat di panggung, fungsinya bisa sebagai membentuk karakter. Misalnya, pada karakter Buto, pasti riasnya akan berbeda dengan rias pada Putri kan, untuk mempermudah dan untuk membantu penari dalam mengekspresikan wajah atau mengekspresikan tokoh yang diperankan. Kemudian yang selanjutnya adalah tata busana. Tata busana adalah kegiatan merancang dan mengatur busana serta aksesoris pendukung yang akan dikenakan oleh penari. Jadi tata busana ini juga sebagai pendukung penari dalam membawakan tokoh tertentu dengan busana dan juga rias akan menunjukkan tokoh yang diperankan. Begitu juga dengan tata rambut.
Tata rambut adalah segala aspek yang berhubungan dengan rambut dan lebih tepatnya penataan rambut untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah penataan rambut untuk pentas pertunjukan. Tata rambut juga diperlukan pada pertunjukan tari karena tidak mungkin wajahnya sudah dirias dan juga busananya sudah sangat mendukung, namun rambutnya tidak diperindah, kan nanti kurang dalam pembawaan tokoh atau ya unsur keindahannya akan berkurang. Nah, busana dan tata rias pada seni tari adalah sarana pembantu yang berperan untuk mendukung pertunjukan tari. Sementara itu, aksesoris adalah bagian dari busana untuk melengkapi busana. Tata rias dan busana pada tari kreasi begitu terbuka terhadap perubahan, jadi bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut berbeda dengan tata rias dan busana tari tradisi dengan desain yang sudah baku. Jadi kalau tari tradisi, apalagi tari klasik, itu tentu sudah ada bentuk bakunya dan tidak bisa diganti-ganti. Berbeda pada tari kreasi. Penggunaan tata rias dan busana pada tari kreasi bebas sesuai dengan karakter dan keinginan sang koreografer atau penyusun tari. Yang selanjutnya adalah iringan. Iringan pada suatu pertunjukan tari pasti berbeda mengikuti alat musik tradisi yang digunakan di daerah tersebut. Dalam tari, gerak dan iringan tidak bisa dipisahkan, karena iringan juga dapat membantu penari dalam menarikan tarian tersebut dan juga bisa membuat suasana lebih dramatis atau lebih seperti suasana yang diinginkan pada maksud tari tersebut. Yang selanjutnya adalah properti. Unsur pendukung tari berikutnya ini adalah properti, yakni sebagai pelengkap serta penambah nuansa keindahan saat pementasan, sekaligus menjadi karakteristik tersendiri pada sebuah tarian. Yang terakhir adalah tata panggung. Tata panggung dalam pertunjukan tari tentu sangat diperlukan, karena seni pertunjukan selalu memerlukan tempat dan ruang untuk menyelenggarakan pertunjukan. Di Indonesia, kita dapat mengenal bentuk-bentuk tempat pertunjukan. Ada 3. Yang pertama adalah arena terbuka. Arena terbuka itu seperti apa? Lebih sering digunakan pada pementasan kesenian kerakyatan. Yang kedua, pendopo. Pasti sudah tahu pendopo. Dan yang ketiga adalah proscenium. Proscenium ini, kalau kalian pernah melihat pertunjukan di Taman Budaya Yogyakarta, itu bentuk panggungnya merupakan proscenium. Nah, silahkan kalian catat dan dikirim pada GC kelas masing-masing, dan jangan lupa untuk mengisi absensi di grup WA. Terima kasih. Jangan lupa untuk dipelajari, karena minggu depan kita akan melaksanakan ulangan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.